Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wujudnya Allah ini, ya mohon maaf, dimanapun kau menghadap, mengarah, di depanmu ada wajah Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena mata hati kita telah terhijabi, tertutup oleh sesuatu, Masya Allah, yang ditimbulkan oleh nafsu, dimasukkan di dalam hati kita. Akhirnya kita bercinta kepada selain Allah. Bercintalah hati kita pada sesama manusia, bercintalah hati kita pada anak, bercintalah hati kita pada sandang pangan, papan, atau apapun kesenangan-kesenangan dunia. Lah itulah yang menjadi hijab tutupnya hati kita. Akhirnya mata hati kita tidak bisa membuktikan hakul mubinnya Allah, nggak bisa. Ini persoalannya. Sehingga kita sholat sampai umur berapapun, mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk di dalam surah Al-Baqarah 238. Di situ dikatakan, hafidu ala sholawat, jagalah sholat 5 waktu, was sholatil wusta. Nah ini nggak ada wakaf loh Pak, antara as-sholawah, ala sholawah dengan was sholatil wusta, nggak ada wakaf, nggak ada. Justru yang ada wawu ataf, penyambung, nggak boleh berhenti. Kalau kita bahasa ilmu tajwid, kita nggak boleh berhenti hafidu ala sholawah mandek, nggak boleh. Harus wassolatil wusta, harus sampai di situ. Napas kita wala umpama tidak nyampe, kok berhenti hafidu ala sholawah, harus diulang lagi, wassolawati, harus diulang lagi. Mengapa demikian? Sholat yang kita lakukan secara jasmaniah itu harus seiring dengan sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah. Ruh kita harus sholat pada Allah, harus menghadap pada Allah, bukan menghadap terhadap selain Allah. Berhubung kami belum diajarkan ilmu tasawuf untuk memaknai kalimah wassolatil wusta, mesti nggak paham, mesti nggak paham. Memang secara muhakamah tafsirnya wassolatil wusta, ulama khilaf, ada yang mengatakan asar, sholat asar, ada yang mengatakan maghrib, monggo. Al-wusta itu adalah tengah Pak, itulah maksudnya ruhaniyah Anda. Wajib sholat wusta itu kita jalankan, wajib. Bagaimana caranya ruhaniyah kita sholat menghadap Allah? Sebab mohon maaf, yang disebut syariah adalah sebuah ilmu untuk jasmani kita bisa sholat dengan benar. Nama sholat adalah sebuah thariqah, jalan untuk bertemu Allah, sebab Allah pun di tengah-tengah sholat. Hakikatnya, tujuannya apa? Hanya satu, liqa Allah, bertemu Allah. Tujuan kita sholat itu Mbak, menyembah Allah itu bertemu Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa bertemu Mbak? Ilmu
yang mengajarkan dan mendidik ruhaniyah kita, kita tolak. Bagaimana mungkin kita bisa membenahi televisi yang rusak sementara ilmu elektro kita tolak? Ya nggak mungkin lah Pak bisa. Bagaimana mungkin kita itu bisa sampai pada Allah, lah ruhaniyah kita terantai terbelenggu oleh hawa nafsu? Bagaimana mungkin saya bisa sampai ke Bangkalan lagi? Lawang saya di Mojokerto itu dirantai oleh orang-orang kampung saya. Bisa saya ke sini? Gak bisa. Saya akan bisa sampai ke Madura manakala rantai yang mengikat saya di cagak tadi, di tiang, harus dilepas dulu, baru saya bisa berjalan menuju ke Madura. Ruhaniyah tidak akan pernah bisa melakukan sholat dengan khusyuk manakala ruhaniyah kita itu terbelenggu, terantai oleh hawa nafsu. Rantainya hawa nafsu itulah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Ini harus itu dilepas. Kalau kita biarkan Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah dikatakan itu adalah penyakitnya hati kita. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Rantainya nanti akan semakin kuat, semakin tebal. Penyakitnya kita itu tidak sembuh, tetapi semakin banyak penyakit kita. Makanya harus kita operasikan. Sana Pak, harus kita punya dokter spesialis untuk membongkar dan mengoperasi penyakit itu. Siapa sebetulnya dokter spesialis kita? Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah untuk sampai di situ Bapak Ibu ada wasilah. Bahasa proses wajib jenengan kali kula punya guru, punya mursyid. Yang mursyid itu bidangnya loh ya, mendidik ruhaniyah kita saja. Bidangnya itu spesialis. Makanya mengapa di dalam thariqah itu kita diajarkan tahapan-tahapan zikir ini, diajarkan di thariqah. Sebab di dalam thariqah ada kewajiban kita suluk, tinggalkan itu semua selain Allah, lalu menuju dan bertemu Allah. Cuman sayang sedikit, masih ada di antara kita yang sudah mengikuti thariqah itu belum mengerti, belum menerima tentang zikir sirul asrar. Padahal zikir itu sebagai kunci untuk bisa wusul pada Allah. Zikir tersebut bila sautin wa kalamin wa lafdin, tidak diucap, tidak dikalamkan, tidak disebutkan, tetapi su'aul basyirah, dirasakan, diimankan bahwasanya bukan degan ini yang bisa menghilangkan rasa haus. Yang bisa menghilangkan rasa haus, hati kita harus beriman hanyalah Allah. Yang Allah itu melimputi baik di dalam maupun di luar degan. Cuman mata dohir kita tidak bisa menjangkau. Yang bisa menjangkau adalah ainul basyirah,
mata hati lewat imanul haq, iman yang benar. Kata Rasul, iman yang benar itu adalah iman yang sudah sampai pada ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan minum, ketika jenengan beribadah menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Itu loh ihsan. Fa illam taroh, apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka seakan-akan, mohon maaf, dalam hati sampean merasa selalu dilihat Allah. Itu namanya anta, itu namanya Allah sudah dekat. Kita sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Prakteknya cara untuk berzikir tersebut, apapun aktivitas jenengan, contoh sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam, hatimu harus merasakan adanya Allah baik di dalam maupun di luar dirimu. Oleh sebab karena Allah itulah jasmani kita bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa mengucapkan kalimah-kalimah atau rukun syahnya sholat dan seterusnya. Hati harus selalu, mohon maaf, hati harus selalu merasakan, mengimani. Olehnya Anda berdiri bisanya karena didirikan oleh Allah, rukuk dirukukkan Allah, sujud dan seterusnya. Itulah namanya sholatnya ruh. Ani'budullaha wastanibut tauhid. Itulah namanya caranya sholat ruh itu seperti itu. Bahkan Allah katakan di dalam kisah beliau Kanjeng Nabi Ibrahim terkait sholatnya ruh, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am ayat 79. Sholatnya ruh itu adalah, iki kisahnya Nabi Ibrahim, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Ini lihat saya Pak, ini wajah Allah. Sesungguhnya ku arahkan wajahku ke wajah Allah. Sifatnya Allah lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi, yang menguasai, mohon maaf, jasmani dan rohani. Inilah hanifan, dengan lurus, dengan sungguh-sungguh. Kalau hati sampean mau untuk melakukan hal seperti ini, maka berarti sholat Anda secara syariat juga secara hakikat itu bisa mencapai makrifat pada Allah, walaupun makrifatnya itu masih di anta yang disebut muraqabah. Nanti seiring berjalannya waktu atas keistiqomahan jenengan untuk melakukan zikir anta ini, aku yakin Allah akan memindahkan ruhaniyah kita dari muraqabah ke musyahadah. Allah sudah berjanji itu. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, Allah katakan, wa man kana yarju liqa Allah, barang siapa di dalam hatinya ingin ada satu keinginan bertemu Allah, niki Quran Pak Bu,
Al-Ankabut ayat 5. Fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu. Itulah makrifat. Berarti jenengan sudah masuk dalam tauhid la ilaha illa ana. Itu nanti di situ. Tapi syaratnya jenengan harus istiqomah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Apapun sikon yang kita hadapi, baik enak maupun gak enak, pegang teguh tali zikir hati pada Allah. Jadi zikir la ilaha illa anta tolong jangan dilepaskan. Sekalipun kita menghadapi kondisi yang gak enak, acara begini ini hujan, lah nggak enak toh Pak? Pegang zikir tersebut, ingat zikir itu, ingat itu sadar hati kita bahwasanya segala apapun yang terjadi yang menggerakkan adalah Allah. Berarti air hujan turun, itu yang menurunkan adalah hati. Kalau sudah jatuh di situ Pak, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jenengan hati gak mudah ada rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, gak mudah muncul itu. Justru bidzikrillahi tatmainnul qulub, hatimu akan anteng, damai. Sakit gak sembuh-sembuh, sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang membuat sakit kalau tidak Allah? Berhubung hati jenengan jatuhnya tidak melihat makhluk yang berupa sakit penyakit itu, tapi melihat sang penguasa yaitu Allah, maka hati jenengan gak gampang mengeluh. Kita ekonomi miskin Pak, miskin. Tetangga kita kaya, hati jenengan gak mudah, gelisah gak mudah, takut gak mudah, khawatir jikalau tidak melihat makhluk yang berupa takdir miskin, tetapi melihat Allahnya yang menguasai makhluk. Hati jenengan mesti ayem, mesti anteng Pak. Sholat juga begitu. Ketika Anda berdiri, berhubung rohaniah Anda itu ikut sholat menghadap terhadap Allah, inni wajjahtu wajhiya, maka Anda gak merasa kalau diri Anda yang melakukan. Justru dalam hati Anda merasa dan mengimani bisanya itu terjadi karena digerakkan oleh Allah. Pun tolong saudara saya yang ada di sini, biasakan zikir la ilaha illa anta, fungsinya itu di dalam sholat. Bukan dibaca la ilaha illa anta, tidak. Di dalam Sirul Asrar la ilaha illa anta itu ada 3 ruangan. Buka di dalam kitab Hikam tentang Basyirah, Su'aul Basyirah wa Ainul Basyirah wa Hakul Basyirah. Artinya merasakan, mengimani bahwasanya
apa yang muncul dan timbul dalam diri kita sholat dalam pergerakan jasmani, pergerakan lesan mengucap, telinga mendengar, mata melihat, semata-mata itu hanya karena Allah yang melakukan. Kita itu patung, Pak. Kita itu laksana wayang kulit yang menggerakkan kita sehingga seakan-akan kita bisa bergerak, itu adalah Allah. Seakan-akan degan ini bisa memberikan manfaat, yaitu berupa menghilangkan rasa haus, tapi sebetulnya itu Allah. Tolong dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berkata, ini langsung Rasulullah ya, langsung Rasulullah ibnu Abdillah yang dihitopi. Innaka sak temene sira Muhammad, surat apa tadi? Al-Qasas ayat 5 berapa, Pak? 56. Iya, leres. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Innaka sesungguhnya kau Muhammad, ini maksudnya mukhatabnya ka itu kanjeng Nabi langsung niki. Kalau saya mukhatabkan terhadap degan saged, ka itu makhluk degan. Innaka sesungguhnya kau Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan pertolongan. Hei degan, sesungguhnya bukan kau yang bisa menghilangkan rasa haus, bukan. Terus siapa? La tahdi man ahbabta, sekalipun itu adalah orang dekatmu, orang yang kau cintai Muhammad, nggak bisa kau. Ini perkataan Allah loh ya. Yang bersabda adalah Allah untuk menegaskan terhadap kita, ruhaniyah kita, terkait hidayah, terkait petunjuk, terkait yang bisa memberikan manfaat. Terus siapa yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa menghilangkan rasa haus tadi? Walakinnallaha lan tetapine utawi Allah, tetapi Allah lah iku yahdi yang bisa memberikan petunjuk man terhadap orang yasha, yang dikehendaki Allah. Berarti Rasulullah Muhammad itu adalah makhluk yang diizini Allah untuk membawa petunjuk. Air ini yang diizini oleh Allah untuk bisa menghilangkan rasa haus. Oke, di pinggirnya air saya kasih teudan. Tahu teudan? Baygon. Fungsinya kan beda. Berarti dengan baygon ini Allah mengizini baygon bisa untuk melenyapkan orang. Racun itu loh Pak, racun.
Tapi lantas bukan berarti air ini yang bisa mendatangkan manfaat. Coro syariate bener, seakan-akan air ini yang bisa menghilangkan rasa haus. Tapi tolong, iman Anda jangan jatuhkan pada makhluk, tapi jatuhkan pada Allah Subhanahu. Tolong jangan merasa kita bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, alim sendiri, dan macam-macam. Tapi semuanya itu yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati jenengan kalau jatuhnya di wilayah hal seperti ini, muraqabah jenengan, berarti iman panjenengan sudah ihsan. Maka itulah cara untuk belajar sholat dengan khusyuk. Terusnya ayat, jagalah sholat syariat dan hakikat, jagalah sholatnya jasmani dan rohani. Kalau sudah kau jaga itu, waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Al-Baqarah 238 tadi. Kalau itu sudah kau laksanakan, waqumu, kau akan mendapatkan satu titel atau satu derajat di mana sholatmu akan bisa mengalami sholat dengan khusyuk. Lama kelamaan jikalau dzikir anta itu jenengan asah, baik di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat, maka pasti Allah akan menempatkan hatimu di dalam derajat yang paling luhur, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan yang sempurna. Itulah Anda akan melaksanakan nilai sholat itu di mata Allah dengan nilai khusyuk. Itulah pertemuan antara jenengan terhadap Allah akan terjadi di dalam maqam musyahadah.